Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Mangan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan selamat, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 6 berkata dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Haleluya! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Walaupun saat ini kita lagi rehat, mau tidur mungkin, tapi izinkan kita telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Haleluya, mantap, puji Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tetap mau menjadi pemenang-penang di dalam Engkau, yang berkemenangan di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan Yosua 23 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa besar yang kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Haleluya. Jadi kita melihat ada syarat-syarat. Tema kita adalah syarat-syarat untuk menikmati kemenangan. Ini rahasia bagaimana Yosua tetap mengalami kemenangan, dan ini diungkapkan kembali sebelum ajal menjemput dia, supaya orang Israel ingat, ya, apa syarat-syarat itu. Dikatakan dengan jelas, lakukan perintah Musa. Haleluya. Jadi karena mereka dulu memegang hukum Taurat, jadi mereka harus melakukan perintah Musa. Dikatakan, kuatkan hatimu, pelihara dan lakukan segala yang tertulis dalam kitab Musa. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jadi straight, lurus, ya, nggak boleh ke kiri atau ke kanan. Karena kalau ke kiri atau ke kanan itu menyimpang dari kehendak Tuhan. Dan Alkitab juga mengatakan, sebagaimana yang kita baca, jangan bergaul dengan bangsa-bangsa itu, jangan mengakui Allah-Allah mereka. Wah. Dan juga jangan bersumpah demi Allah-Allah mereka. Jangan sujud kepada Allah-Allah mereka itu. Mengapa? Karena hukum Musa melarang untuk itu. Jangan sampai sujud menyembah, jangan ada ilah asing di dalam hatimu, dalam pikiranmu, dan lain sebagainya.
Dan itu yang membuat Musa tetap mengalami kemenangan dalam pertempuran melawan bangsa apapun menuju tanah perjanjian, walaupun dia tidak sampai ke tanah perjanjian itu. Tapi Musa meneruskannya karena ya Musa adalah orang yang betul-betul melakukan apa yang dikehendaki. Hanya Musa dan Kaleb yang sampai ke tanah perjanjian setelah mereka dari yang lain itu 20 tahun ke atas dimusnahkan oleh Tuhan di padang gurun. Musa bukan karena dimusnahkan, tapi karena Musa tidak dan Harun tidak dapat mengendalikan diri mereka dalam mempertahankan kemuliaan Allah. Ketika Musa disuruh memukul batu, dipukulnya 2 kali, dan itu Alkitab katakan mereka menghinakan Tuhan. Dan itulah sebabnya Yosua menyaksikan itu semuanya. Yang kedua, hiduplah terus berpaut kepada Tuhan. Jadi hidup berpaut kepada Tuhan seperti pohon batang dengan ranting. Kalau ranting itu terpisah, maka dia akan kering dan kemudian dia akan dibuang atau dibakar. Dan demikian juga hidup kita kalau terpisah dari Tuhan, meninggalkan Allah yang hidup itu, kita akan menjadi kering. Kita sudah tahu bagaimana ketika Daud melakukan kesalahan dengan membunuh Uria dan mengambil istrinya Batseba, dan kemudian Allah menghukum dia begitu rupa. Dan rasanya dikatakan oleh Alkitab dalam ada Mazmur 51, bagaimana tulang belulangnya, bagaimana hidupnya menjadi gundah gulana dan tidak bersemangat, dan bagaimana dia berkata di 51:13 itu, jangan mengambil rohmu daripadaku. Karena apa? Ketika kita melakukan, roh itu akan menjauh daripada kita. Kita tidak lagi dapat nasihat, bimbingan, berkat, pemeliharaan, tuntunan. Dan itulah pentingnya kita tertaut atau berpaut kepada Tuhan. Dan itu bukan hanya dia berkata-kata, tetapi dikatakan seperti yang kulakukan. Jadi Yosua itu memang sampai pada matinya dia adalah orang yang tertaut hatinya kepada Tuhan, berpaut hatinya kepada Tuhan, dan dia tidak menyimpang ke kiri atau kanan, tetapi betul-betul karena dia tahu yang mengalahkan musuh-musuhnya itu bukan karena kekuatannya atau kegagahannya atau karena kebesarannya, bukan. Dia tahu kemenangan itu dia anugerahkan, Tuhan anugerahkan kepadanya. Bangsa-bangsa besar dan kuat hancur itu bukan karena kehebatan, walaupun kata firman Allah 1 orang bisa membunuh 1000, tapi bukan karena kekuatan dia, bukan karena kekuatan orang Israel, tetapi karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang berperang, dan Tuhan memberikan energi itu kepada mereka, sehingga mereka menguasai apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu. Dan itulah sebabnya Tuhan dia mengatakan bagaimana menggapai syarat-syarat kemenangan, supaya yang pertama lakukan perintah Musa, taat di situ, lalu kemudian hidup terus berpaut kepada Tuhan. Dia sudah menyaksikan bagaimana, dan Alkitab mengatakan janji Tuhan, akulah yang berperang. Jadi kalau dia yang berperang, siapa yang dapat melawan? Tidak ada. Israel hanya tinggal ikut saja, memetik kemenangan. Tapi perlu mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Musa terdahulu terhadap hukum-hukum Taurat, dan sekarang mereka seperti Musa juga, seperti Yosua juga melakukan apa yang diperintahkan Musa kepada dia lakukan, dan hatinya tertaut kepada Tuhan. Dan yang ketiga kata firman Allah, bertekun, ayat 11, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ini penting. Jadi berpaut dan mengasihi Tuhan itu bagaikan semata uang yang tidak terpisahkan. Jadi itu kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan bisa mentaati perintah-perintah Tuhan.
hati kita akan terpaut kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan, kita lebih mengasihi diri kita akan hidup dalam pemberontakan. Tapi apabila Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita yang akan mengalami kemenangan. Jadi pesan Musa, atau Musa katakan kepada mereka bagaimana untuk menggapai kemenangan, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Musa, yaitu lakukan perintah Musa, hiduplah terus berpaut kepada Tuhan, bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi kita tahu taat, melakukan segala perintah Tuhan, dan juga hidup menyenangkan hati Tuhan dan berbuat sesuai dengan kehendak yang dari yang dikasihinya. Itulah sebabnya kalau kita mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita juga akan mengasihi jiwa-jiwa. Kita juga akan berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita mungkin menangis, kita mungkin berdoa dan berpuasa kepada mereka agar terjadi keselamatan, agar terjadi lawatan Tuhan. Dan kita mau mengalami kemenangan, mungkin kita tidak dalam pertempuran, tapi dalam pertempuran iman ini sepertinya tidaklah jauh syaratnya apa yang telah dikatakan oleh firman Allah, dan melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, berpaut kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, karena Tuhan akan berperang ganti kita. Tuhan akan memberikan energi kekuatannya, dan biarlah kita orang-orang yang berkemenangan senantiasa di dalam hidup ini. Walaupun mungkin syaratnya sukar bagi kita, tetapi kalau itu menjadi janji kemenangan bagi kita, why not? Mengapa tidak kita lakukan? Karena Tuhan sangat mengasihi kita, dan saya yakin janjinya itu tidaklah terlalu sulit, karena kita hanya diminta untuk melakukan perintah dan juga perintah firman Tuhan, hidup terus berpaut kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya yakin kita adalah orang-orang yang mencintai negeri kita, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita juga akan menunjukkan kasih kita dengan berdoa bagi bangsa, negara, semua orang untuk keselamatan kota, bangsa, dan negara kita. Dalam pengaplikasiannya di tengah-tengah kehidupan kita, dalam pertempuran kita di dalam dunia ini, sehingga setan tidak mengambil keuntungan dari pertempuran itu karena kekalahan kita, tapi kita mengalami kemenangan karena segala kekuatan setan ditundukkan oleh Tuhan melalui dan di dalam kehidupan kita, atau gereja Tuhan yang hidup dalam berkemenangan karena Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kami kemenangan. Kalau engkau dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakitmu, saya berdoa bagimu, dan percayalah Tuhan mampu hadir kepada engkau dimanapun engkau berada. Dan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang kau derita, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar, dan oleh bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada mereka-mereka yang sedang mengalami penderitaan hidup oleh karena situasi kondisi ini. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan. Kami sudah mendengar ada banyak kesulitan-kesulitan para pengusaha, para orang-orang yang, apalagi orang-orang yang sedang dalam menengah ke bawah Tuhan. Tapi kami tak percaya bahwa roda itu berputar. Ada kadang di bawah, ada kadang saat di tengah ataupun di atas. Tapi kami bermohon setiap mereka yang mengalami peristiwa atau masalah dalam hidup mereka, sehingga keadaan mereka mengalami kesulitan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berserulah pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan kami mau Tuhan terluput dari kesesakan, dan kami memuliakan engkau karena engkau melepaskan. Dan terima kasih engkau mau melepaskan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat malam. Selamat kita berdoa, membaca firman Allah, memperkatakan 1-2 ayat dalam hidup kita, sehingga kita menikmati terus
kenikmatan dari Tuhan. Mantap, mantap, mantap.